Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap istiqomah dalam melakukan segala aktivitas. Bertemu kembali dengan Pak J dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3 akidah bagian 2. Untuk itu, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini memberikan kebaikan untuk kita semua sehingga kalian bisa paham dan tentunya bisa mempraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Anak-anak yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian harus memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan arti iman kepada Allah, nama-nama kitab, dan nabi serta rasul penerima kitab Allah. Kemudian yang ketiga, menunjukkan perilaku beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah. 3 kompetensi itu yang harus kalian capai. Mudah-mudahan setelah pembelajaran kali ini kalian bisa memahaminya. Anak-anak, mari kita awali belajar kita dengan duduk yang baik, perhatikan dengan seksama, fokus sehingga kalian bisa memahami apa-apa yang Pak J sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Dan tentunya siapkan buku tulis barangkali seperti itu, terus kemudian buku paket, PHI, alat tulis dan lain sebagainya. Anak-anak yang soleh-solehah, ada 5 subtema yang Pak J akan sampaikan dengan ringkas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertian kitab-kitab Allah. Yang kedua, garis besar isi kitab-kitab Allah. Yang ketiga, pengertian iman kepada kitab Allah. Yang keempat, nabi dan rasul penerima kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah contoh perilaku iman kepada Allah. Itu tema yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Dan anak-anak yang soleh-solehah, yang pertama, pengertian kitab-kitab Allah. Perhatikan dengan baik apa yang Pak J sampaikan. Kitab berasal dari kata kataba yang artinya menulis. Kitab artinya tulisan atau apa yang ditulis. Kemudian kitab Allah artinya kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Itu anak-anak pengertian kitab Allah ya. Semoga kalian bisa memahami. Kitab berasal dari kataba artinya menulis, kitab artinya tulisan atau apa yang ditulis. Dan kitab Allah artinya kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, garis besar isi kitab-kitab Allah. Perhatikan. Yang pertama, isi kitab Allah yaitu tentang ajaran tauhid, keesaan Allah. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu, Tuhan itu satu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan akidah, keimanan yang benar. Ini bahwa kitab itu mengajarkan akidah atau keimanan. Dan yang ketiga, tentang hukum-hukum
dan peraturan Allah yang di dalam Al-Quran. Misalnya ada makanan yang baik, ada makanan yang diharamkan, terus ada aturan berpuasa itu seperti apa, terus ada aturan juga, ada hukum-hukum, misalnya kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak puasa dan lain sebagainya. Itu salah satu isi garis besar kitab Allah. Kemudian yang keempat, anak-anak coba perhatikan lagi tentang janji, pahala, dan ancaman Allah. Nah, ini yang keempat, tentang janji Allah. Misalnya kalau kita bersyukur maka nikmat Allah akan ditambahkan, dan ancamannya kalau kita tidak bersyukur, misalnya bahwa siksa Allah itu akan pedih. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kelima itu memuat perintah dan larangan Allah. Misalnya tadi jangan minum minuman keras, itu contoh larangan Allah. Perintah Allah, sholatlah 5 waktu, puasa dan lain sebagainya. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam, berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran. Misalnya kisah Qorun, terus kemudian kisah Luqmanul Hakim dan lain sebagainya. Itu agar menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Kemudian yang ketiga, pengertian iman kepada Allah. Coba perhatikan lagi, fokus. Iman kepada Allah atau beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 130. Nah, itu tentang pengertian iman kepada Allah. Kemudian anak-anak yang soleh-soleha, yang keempat adalah nabi dan rasul penerima kitab-kitab Allah. Perhatikan lagi dengan baik. Musa itu diturunkan kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan di Bukit Tur Sina. Ya, ingat, isi kitab Taurat menjelaskan keesaan, janji, hukum, dan ancaman Allah, serta menjelaskan keterangan tentang datangnya Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Daud itu diturunkan oleh Allah kitab Zabur. Ya, perhatikan, kitab Zabur. Zabur dikenal juga dengan sebutan Mazmur. Kitab Zabur isinya tentang doa, tentang zikir, tentang pengajaran dan hikmah. Kemudian anak-anak, lanjutannya Nabi Isa. Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah berupa kitab Injil. Isi kitab Injil adalah petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab sebelumnya, petunjuk dan pengajaran, berisi juga untuk berbuat kebaikan dan menerangkan datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Itu untuk Nabi Isa menerima kitab Injil. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semuanya, umat manusia. Al-Quran menjadi kitab suci terakhir. Kitab suci terakhir artinya Allah itu tidak akan pernah menurunkan kitab selain kitab yang sudah diturunkan, dan kitab terakhir adalah kitab Al-Quran. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu anak-anak Nabi dan Rasul yang menerima kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, Allah juga memberikan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf artinya lembaran-lembaran yang berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkannya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian anak-anak, itu yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul yang menerima kitab-kitab
Kemudian contoh perilaku beriman kepada Allah. Nah, perhatikan ini yang menjadi refleksi bahwa ketika kita beriman kepada kitab Allah, maka kita harus yang pertama, ya. Yang pertama, meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki, sebagai kebenaran yang benar-benar adanya. Itu kita harus meyakininya. 2, meyakini bahwa kitab Allah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Rasul. Kan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Nah, itu salah besar. Semuanya kitab Allah itu diturunkan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita semuanya harus rajin membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan yang keempat, mempelajari, mendalami, mendakwahkan, dan memperjuangkan Al-Quran. Nah, kita sebagai manusia umat Islam harus mempelajari, mendalami, dan mendakwahkan serta memperjuangkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, mengamalkannya. Ketika kita sudah paham Al-Quran, kemudian kita tahu ilmunya, kemudian kita mengamalkan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu mempedomani Al-Quran dalam ibadah dan perilaku kita sehari-hari. Ibadah kita pedomannya Al-Quran, akhlak kita pedomannya Al-Quran. Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada 5 pembahasan tadi yang sudah Pak sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Untuk itu, untuk tugas dan evaluasi, yang pertama membaca buku paket Al-Islam kelas 4 halaman 33 sampai 38. Itu yang harus kalian lakukan. Kemudian yang kedua, mengerjakan LKS Al-Islam halaman 22 sampai 23 Romawi 1 dan Romawi 2. Ini tidak dikumpulkan, ini sebagai persiapan menjelang ulangan harian kedua. Itu anak-anak, dan jangan lupa kalian bisa mengerjakan dan membaca buku itu, mengerjakan LKS, tadarus dan hafalan Al-Quran, dan jangan lupa sholat duha. Kemudian jangan lelah untuk membantu ayah dan bunda di rumah. Anak-anak yang soleh-solehah, ini hikmah yang bisa kita pelajari dalam pelajaran ini. Iman itu tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan. Iman itu kekuatan ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa. Iman adalah harapan kita ketika semua orang tampak hilang. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita dalam mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh-soleha, demikian pembelajaran yang bisa Pak Ji sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, jangan lelah untuk mencari. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, semangat dalam belajar, selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.